Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Kita lanjutkan dalam mata kuliah ilmu dakwah. Sekarang kita melihat kunci sukses dakwah Rasulullah atau kepemimpinan Rasulullah. Sejarah mengakui bahwa Rasulullah adalah seorang pemimpin ya, dengan sebagai seorang dai dan mubalik. Beliau diakui sebagai sejarawan dunia, sebagai tokoh yang berhasil nomor satu sepanjang sejarah ini. Bahwa dengan waktu 20 tahun beliau bisa merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sangat unggul pada saat itu. Bahkan belum sampai 100 tahun beliau meninggal, Islam sudah tersebar sampai ke daratan Eropa pada saat itu dan bisa memimpin Islam di Spanyol sampai 8 abad ya. Nah, kira-kira bagaimana Rasulullah mengkonsep ya para sahabat itu menjadi orang-orang yang sangat unggul dalam akidah, dalam syariah, sehingga menjadi tentara-tentara Allah dalam menyebarkan agama Allah. Nah, rahasia Rasulullah bisa kita contoh ya. Pertama, beliau memilih akhlak yang terpuji tanpa celah. Artinya akhlak beliau, pribadi beliau, etika beliau itu sangat terpuji. Beliau dari sebelum jadi nabi saya sudah terkenal tidak pernah berbohong. Padahal kalau kita lihat orang-orang pejuang sosial sekarang tuh mungkin tiap hari bohong aja kerjanya gitu. Tapi gak ada orang percaya gitu. Rasulullah dari awal saja beliau sangat menjaga yang namanya amanah. Beliau tidak mau istilahnya orang menilai beliau sebagai orang yang cacat secara sosial. Nah, sekarang akhlak ini yang tidak dijadikan dalam proses kepemimpinan ya. Bahkan kalau kita lihat dalam alam pemimpin di sebuah negara demokrasi, yang bisa jadi pemimpin adalah yang punya uang dan punya pendukung ya. Akhlak urusan ke-17 itu. Yang penting dia punya uang, punya pendukung, silakan mencalonkan, bisa dipilih. Kalau akhlaknya urusan belakangan. Tidak pernah kita masukkan integritas. Begitu dia jadi pejabat, akhirnya korupsi, gitu. Akhirnya melakukan penyelewengan, karena memang tidak kita masukkan di awal. Gitu. Padahal Rasulullah akhlak inilah yang jadi pertama dalam beliau memimpin sebuah peradaban. Yang kedua, beliau tahan uji, tangguh, mulai sederhana dan semangat. Beliau bagaimana dakwah itu bukan kita jelaskan, bukan berjalan di karpet merah ya. Kita penuh tantangan dakwah nanti. Kita penuh dengan jalanan terjal, bukan berjalan di karpet merah taburan bunga. Ya kalau sekarang dituduh radikal lah, dituduh intoleransi, itu bagian daripada dakwah. Bahkan ditekan, masuk penjara segala macam, itulah berdakwah. Tapi nggak putus semangat Rasulullah. Makanya jangan kita cemen banget ya. Baru dipanggil misalnya pihak keamanan, besok nggak mau dakwah lagi. Kalau Rasulullah enggak, beliau pernah diboikot, mau dibunuh, dicelakai, diperangi, bukan diusir dari tanah kelahirannya. Beliau tetap semangat dalam berdakwah. Ya. Beliau juga ulet ya, sederhana. Nah ini sederhana juga penting nih. Beliau adalah orang yang sangat sederhana. Padahal kalau beliau ingin kaya bisa saja gitu. Jadi kesederhanaan pemimpin inilah yang selalu dipuji ya, sepanjang zaman sampai hari ini. Jadi kalau ada mantan presiden, mantan tokoh, kalau sederhana itu lalu menjadi legenda sejarah biasanya pemimpin. Yang ketiga, sistem dakwah Nabi adalah dengan metode hikmah. Beliau mencontohkan langsung. Ketika beliau sederhana, hidupnya juga sederhana kok. Beliau tidak punya benda apa-apa. Bahkan tempat tidur beliau aja stiker ya. Ya kalau musim panas buat selimut, ya, separuh buat bantal. Kalau musim panas untuk alas. Bahkan Umar bin Khattab pernah menangis melihat Rasulullah tidur di atas stiker ya. Beliau bangun, ada bekas-bekas stiker di belakang punggungnya. Para raja Romawi saja bisa berbuang ya pada saat itu. Aja Rasulullah. Nah sekarang kan tidak, bahkan di negara kita ini ya, para pejabat kita, bahkan tokoh-tokoh agama sekalipun gitu, menyuruh kita sederhanalah hidup kalian. Oh dia mobilnya mewah, rumahnya realistik gitu. Padahal kita disuruh hidup sederhana usaha itu biasanya hanya ngomongan saja, omdo kan bahasa kita ya. Tapi dia tidak memberikan contoh sebagaimana Rasulullah. Nah dalam hal ini beliau jujur, orang yang jujur, nggak pernah beliau berbohong ya. Beliau menunjukkan semangat kalau perang beliau di depan gitu loh, nggak di belakang ngatur-ngatur gitu. Nah itu beliau paling depan dalam menghadapi segala sesuatu. Ini beliau contohkan. Dengan keluarga beliau harmonis. Nah kita tidak. Di depan viral media kita harmonis dengan istri gitu. Ya tahu-tahu 3 bulan udah cerai gitu. Ini kan menampakkan sesuatu padahal sebenarnya banyak yang ditutupi gitu. Nah, ini Rasulullah tidak pernah menutupi. Beliau orang yang betul-betul akhlak beliau contoh dulu, beliau lakukan dulu, baru beliau suruh orang lain melakukannya. Kalau tidak kan orang doang, kalau kita enggak, biasanya begitu ya. Yang keempat, tujuan perjuangan adalah jelas bahwa untuk mengajak kita menjadi manusia yang berakhlak di dunia, bahagia dan bahagia nanti di akhirat. Ada target tertentu. Nah kalau kita nggak punya target dalam berjuang, hanya target kita mungkin dunia saja, itu juga keliru.
padahal kita hidup nanti di akhirat. Yang kelima, beliau menganut prinsip kebersamaan. Jadi pernah Rasulullah pulang dari suatu perang Bani Mustalik, waktu itu panas gitu loh. Lalu ada sebuah pohon teduh. Sahabat itu kepanasan. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, silakan kau berteduh. Kata Rasulullah, enggak. Kalau kita panas sama-sama kepanasan, kalau dingin sama-sama kedinginan. Luar biasa Rasulullah. Gak pernah. Sekarang kan lain ya, masyarakat kebingungan cari makan, yang lain poya-poya gitu. Masyarakat kepanasan, dia malah kedinginan di ruang AC. Ini kan sangat berbeda jauh. Bagaimana kita mendapatkan simpati dari rakyat yang berjuang itu. Makanya kalau kita minta bantuan kepada masyarakat oke. Peraturan dilawan semua. Ini kenapa? Karena tidak menunjukkan prinsip kebersamaan. Yang keenam, persamaan. Rasulullah tidak pernah membedakan orang. Beliau bergaul. Maka kata Rasulullah, kalau kalian mencari saya, carilah saya di masjid. Kalau tidak ketemu, carilah saya di antara orang-orang miskin. Beliau senang bergaul dengan orang miskin pada saat itu. Kenapa? Karena ingin merasakan betul bagaimana perasaan orang-orang itu. Jangan hanya mengandalkan laporan daripada anak buah. Wah, gimana senang nih. Kalau mungkin sekarang bahasanya belusuan ya. Itulah kira-kira. Tapi bukan pencitraan ya. Betul-betul Rasulullah melihat langsung dan bergaul langsung. Enggak bergaul waktu di foto, di viralkan. Nah, Rasulullah enggak begitu. Ya, ini salah satu persamaan yang beliau berikan. Yang ketujuh, beliau mendahulukan kepentingan dan keselamatan umat. Kata Rasulullah, kalau ada kebahagiaan, biar saya orang terakhir merasakan. Nah, kalau ada kesusahan, biar saya orang pertama merasakan. Jangan orang lain dulu. Nah, ini kan luar biasa. Kalau sekarang kan terbalik ya. Kalau susah, rakyat aja deh gitu. Makanya kalau wakil-wakil kita itu, kalau ke luar negeri kami wakilin gitu kan. Karena kami wakil rakyat gitu. Tapi kalau miskin sendiri aja deh gitu kan, nggak wakilin gitu kan. Nah, jadi kalau untuk yang enak-enak mereka mau gitu, tapi untuk yang tidak mau karena mereka tidak pernah mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan diri sendiri. Bahkan keluarga didahulukan. Ini kan sangat jauh daripada contoh Rasulullah. Bagaimana kita berhasil membangun sebuah peradaban orang-orang yang tangguh membela negara selama kita tidak memberikan suri teladan yang baik. Yang kedelapan, Rasulullah memberikan kebebasan berkreasi, berpendapat dan belajar berwenang. Rasulullah juga ketika perang boleh juga minta pendapat kok. Waktu perang Khandaq ya, ketika Madinah dikepung oleh kafir Quraisy, apa kata Rasulullah? Bagaimana nih cara kita menghadapi musuh? Lalu menunjuklah Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kami di Persia, Iran sekarang itu ya, kalau kota kami dikepung musuh, kami bikin parit. Jadi mereka nggak bisa lewat ditembakin panah itu. Oh ya deh, itu aja deh kata Rasulullah. Padahal Rasulullah bisa aja nanya sama Jibril ya, tapi beliau hanya menunjukkan bagaimana beliau memakai pendapat orang dalam sebuah madhab. Itu adalah musyawarah beliau sangat luar biasa. Padahal beliau tinggal nanya sama Jibril, selesai kok gitu lah. Jibril gimana nih? Oh gampang, kipas saja selesai kata Jibril. Tapi tidak, tapi beliau menunjukkan. Bahkan pernah juga beliau dinasihati oleh istri beliau ya, ketika waktu haji ya, beliau gagal naik haji karena dilarang oleh kafir Quraisy. Akhirnya istri beliau bilang, ya suamiku, sembelihlah hewan, buka bajumu, pulanglah ke Madinah. Akhirnya sahabat pun contoh langsung. Padahal pertama Rasulullah sahabat disuruh nggak mau. Nah, itu pendapat istri Rasulullah dia gunakan pada saat itu. Ini kan sangat luar biasa. Rasulullah mengajarkan kita demokrasi ya, istilahnya berbeda pendapat, tapi boleh gunakan pendapat orang lain dalam mengambil sebuah keputusan. Yang terakhir, beliau selalu karismatik. Karismatik ini memang tidak ada sekolahnya orang berkarisma. Biasanya karismatik muncul dari wibawa ya, karena dia orang terhormat ya, sosialnya bagus, perkataannya nggak banyak, nggak selengean gitu ya, tumbuh nanti karisma. Ini memang kadang-kadang sulit juga, tidak ada pelajarannya ya. Dan terakhir, beliau adalah orang yang sangat demokratis ya, bukan demokratis. Artinya beliau meminta pendapat yang kita ceritakan tadi ya. Beliau juga tidak menganggap beliau yang paling benar ya. Kadang-kadang dalam hal-hal tertentu saja beliau minta pendapat kepada sahabat-sahabat beliau. Gimana apa yang kita lakukan nih? Gimana caranya seperti ini? Beliau sangat demokratis sekali. Tidak pernah menganggap pendapat beliau adalah pendapat yang benar, walaupun beliau seorang nabi ya. Tapi kadang-kadang ya pernah juga beliau mengambil sebuah pendapat yang salah ya, ketika perang Badar. Malah beliau salah dengan memberi orang Badar itu tidak dibunuh. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, bunuhlah tawanan-tawanan itu. Akhirnya Umar berkata yang mengusulkan itu yang benar dibenarkan oleh Al-Quran. Padahal Rasulullah setuju dengan tidak dibunuh pada saat itu. Ini kan artinya apa? Ya begitulah demokrasi Rasulullah dalam perjuangan. Akhirnya menjadi sahabat-sahabat yang kuat, yang tangguh dalam perjuangan, sehingga membawa Islam ke dunia sampai ke Indonesia. Mari kita contoh beliau sehingga nanti bisa membuat sebuah peradaban yang tinggi dimanapun kita berada. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.